Baiklah, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu yang ke A, kaidah nilai sekarang bersih. Dalam bab ini membahas prinsip-prinsip pokok dalam pengambilan keputusan investasi, yaitu perhitungan nilai sekarang bersih atau Net Present Value atau NPV dari suatu proyek atau aset. Selain itu, di muka telah diungkapkan faktor ketidakpastian atau uncertainty dan memperhitungkan nilai sekarang yang diharapkan atau expected present value dari suatu proyek. Yang pertama, keputusan investigasi dengan menggunakan kaidah expected new present value. A. Perkiraan penerimaan. B. Perkiraan biaya proyek. C. Aliran kas bersih yang diharapkan. D. Tingkat diskonto yang tepat. E. Nilai sekarang yang diharapkan atau expected present value. Dan yang terakhir, F. Nilai sekarang bersih yang diharapkan atau ENPV. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Poin A. Indikator pertama, kita dapat menggunakan nilai sekarang bersih Net Present Value, yakni dihitung nilai sekarang PV dari proses pendapatan yang diharapkan atas dasar discount rate tertentu. Poin B. Indikator kedua, yaitu dengan menghitung payback period. Istilah ini bagi yang biasa melaksanakan proyek sudah umum digunakan. Akan tetapi, bagi yang masih asing dengan istilah ini, berikut akan saya jelaskan mengenai definisinya. Poin C. Indikator ketiga, yaitu menggunakan internal rate of return atau IRR. IRR merupakan tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah PV dari proses yang diharapkan akan diterima sama dengan jumlah PV dari pengeluaran modal. Poin D. Indikator keempat dapat menggunakan benefit cost ratio atau B/C ratio. Nilai ini dapat diperoleh dengan membandingkan antara benefit dengan total cost dengan mempertimbangkan time of value money. Selanjutnya, pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Menurut Gever, kesempatan investasi merupakan nilai perusahaan yang besarnya tergantung pada pengeluaran-pengeluaran yang ditetapkan manajemen di masa yang akan mendatang. Dalam hal ini, pada saat ini merupakan pilihan-pilihan investasi yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sedangkan, menurut Kalapur dan Trombley, bahwa kesempatan investasi perusahaan tidak dapat diobservasi untuk pihak-pihak di luar perusahaan, sehingga diperlukan suatu proksi untuk melihatnya. Menurut Wahyudi dan Pawestri, nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan investasi. Pernyataan sesuai hasil penelitian Fama dan Friends yang menemukan bahwa investasi yang dihasilkan dari kebijakan dividen dan leverage memiliki informasi yang positif tentang perusahaan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya berdampak positif terhadap nilai perusahaan. Poin berikutnya yaitu kaidah-kaidah lainnya. Yang pertama, kaidah payback. Jangka waktu kembalian atau payback period dari suatu proyek investasi adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan tersebut untuk mengembalikan investasi awalnya. Yang kedua, kaidah return on investment atau ROI. Tingkat kembalian rata-rata atau average return dari suatu proyek investasi adalah tingkat kembalian rata-rata dari investasi tersebut dibagi dengan investasi rata-rata atau average investment pada proyek tersebut. Kemudian, dengan menggunakan ROI, keputusan kita apakah melakukan investasi atau tidak dibuat dengan cara membandingkan ROI proyek tersebut dengan target kembalian perusahaan tersebut. Yang ketiga, International Rate of Return atau IRR. Untuk memahami konsep IRR ini, maka kita lihat lagi proyek investasi satu periode yang telah kita bicarakan dan dituliskan sebelumnya. Pencatuan kapital.
Dalam perspektif yang paling luas, capital rationing tidak perlu dilakukan oleh seorang manajer. Tidak ada kendala eksternal berapa jumlah proyek yang dapat dikerjakan oleh suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan mempunyai proyek yang dapat meningkatkan nilai dari perusahaan, proyek tersebut harus dilaksanakan. Kendala kapital atau keterbatasan dana untuk membiayai proyek tersebut dapat dikurangi dengan cara mencari kredit. Dari perspektif yang paling pragmatif, hampir semua perusahaan atau ration, kapital hampir semua perusahaan dikendalikan oleh jumlah proyek investasi yang dapat mereka kerjakan. Namun demikian, perlu sadari bahwa kendala-kendala tersebut pada umumnya adalah kendala yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Ketika dihadapkan dengan kendala-kendala tersebut, banyak manajer yang langsung berpikir tentang IRR sebagai alat untuk meranking proyek-proyek tersebut. Tentunya, Anda sudah sadar permasalahan apa saja yang terkait dalam perusahaan IRR untuk memilih alternatif di antara sebagai proyek.